Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri, semester 2 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari semester 2, yakni materi ke-8 sampai ke-17. Berikut pokok pembahasan atau materi-materi pada semester 2. Yang pertama ada hadis do'if, sebab cacatnya integritas. Yang kedua hadis do'if, cacat integritas dan lemah kognitif. Yang ketiga hadis mu'allal, munkar dan maudhu'. Yang keempat hukum meringkas hadis dan meriwayatkan beserta maknanya. Yang kelima konsep sahabat, definisi dan tobaqat. Yang keenam hadis musnad. Selanjutnya yang ketujuh ada hadis musalsal dan contohnya. Yang kedelapan hadis musalsal bil awaliyah. Yang kesembilan ada hadis gharib. Dan yang terakhir ada adab perawi hadis. Memasuki materi yang pertama, yaitu materi tentang hadis do'if yang disebabkan oleh cacatnya integritas. Contoh yang pertama yaitu ada hadis maudhu', lalu yang kedua ada hadis matruk, yakni terdapat indikator tertuduh berdusta. Lalu yang ketiga ada hadis munkar, yang mana sebagiannya itu mendefinisikan perawinya fasik dan rawinya do'if. Dan yang terakhir ada syadz, yakni perawinya itu menyelisihi rawi yang lebih sikoh atau lebih afdol dari dirinya. Selanjutnya ada 6 cara agar kita dapat mengetahui bahwasanya hadis itu hadis palsu. Yang pertama yaitu ada pengakuan dari seseorang yang membuat hadis palsu tersebut. Yang kedua, ada indikator fanatisme terhadap golongan atau terhadap suatu golongan. Yang ketiga, untuk tujuannya untuk membuli atau menyerang Islam. Yang keempat, menjilat penguasa dengan hadis palsu tersebut. Yang kelima, menjual agama. Dan yang terakhir yakni untuk mencari popularitas. Yang terakhir dari materi pertama ini, yakni hadis do'if yang disebabkan oleh cacatnya integritas dari rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Yakni yang pertama ada kategori fasik, yang mana secara bahasa yaitu keluar dari ketaatan, sedangkan menurut istilah ialah melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua yaitu berdusta, dan yang ketiga jahil atau kebodohan. Ketika seorang rawi yang cacat hafalannya, sering lupa, lalai, dan sering berbuat salah. Dan ini dikategorikan hadis do'if yang disebabkan oleh cacat integritas perawi tersebut. Melanjutkan materi selanjutnya, yakni materi kedua, yaitu hadis do'if tentang cacat integritas dan lemah kognitif.
Selanjutnya yakni tentang cacat integritas perawi. Dalam Islam, ilmu tidak dipisahkan dengan sahibul ilm. Jadi cacatnya ilmu itu tergantung atau bisa disebabkan karena cacatnya orang yang membawa ilmu tersebut. Antara alim dan ulum itu tidak dipisahkan pula. Antara rawi dan marwi pun tidak dipisahkan. Maka dari itu seorang ilmuwan harus memiliki sifat yang integritas. Cacat integritas yang disebabkan oleh al-adalah yaitu sifat adil. Ada kalanya hadisnya maudhu atau hadisnya matruk dan itu sama sekali tidak bisa dipakai. Untuk memenuhi syarat sebagai perawi yang kuat kognitif itu ada dua macam. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki daya hafal yang kuat dan yang kedua memiliki catatan hadis yang rapih. Baik, memasuki materi yang ketiga yakni tentang hadis mu'allal, munkar, dan hadis maudhu'. Yang pertama, definisi dari hadis mu'allal adalah hadis yang sebab hadisnya itu dianggap masalah karena zohirnya kelihatannya sahih namun setelah diteliti ternyata ada penyakitnya. Sebagian ulama menyebutkan hadis mu'allal itu adalah sababun domidun, sebab yang rumit dan sebab khafiyun yang samar. Sebabnya tidak mudah untuk dideteksi dan butuh penelitian yang akurat dan memiliki hafalan yang luas dan memiliki kekuatan yang memang teruji kompetensi ia paham sanad dan matannya. Lalu yang kedua yakni hadis munkar, yakni adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang riwayatnya bertentangan atau berbeda dengan perawi yang lain yang lebih kuat. Atau hadis yang dhaif dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif dan dhaifnya disebabkan oleh karena banyak salah, pelupa, dan fasik. Selanjutnya, yang terakhir yakni hadis maudhu' pada pembahasan ketiga ini adalah hadis yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, ijma', hadis mutawatir, atau maupun dengan akal sehat. Hadisnya ditolak disebabkan dustanya perawi. Materi selanjutnya yakni tentang hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Meriwayatkan hadis hanya dengan makna para ulama khilaf tentang masalah ini. Namun mayoritas ulama itu membolehkan meriwayatkan hadis secara makna selama tidak merusak kandungan inti dari makna tersebut. Dan mesti tahu dari kata-kata yang banyak sinonim dalam mentakbirkan kalimat. Dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, boleh meriwayatkan dengan makna bagi orang yang menghadirkan lafaz. Itu hanya dibatasi dengan mufradat, kalimat-kalimat yang mufrad, bukan kalimat-kalimat yang tarkib bagi orang yang hafal hadis untuk kemaslahatan hukum. Adapun hujjah bagi para ulama yang membolehkan riwayatnya dengan makna ulama yang melarang tidak boleh meriwayatkan dengan maknanya. Yang pertama, alasan yang membolehkan meriwayatkan dengan maknanya yaitu dengan secara teks dan matannya harus sesuai dengan Nabi karena ia mendengar dari Nabi dan menghafalnya sampai menyampaikannya kepada orang lain, dan betapa banyak orang yang membawa riwayat-riwayat yang dibacakan kepada orang lain. Terkadang orang lain itu lebih paham daripada orang yang membawa riwayat tersebut. Yang kedua, alasan yang tidak membolehkan meriwayatkan hadis makna sebagian pada kalangan sahabat ketika menyampaikan lafaz yang berbeda namun maknanya sama
dan sebagai adanya ditambahkan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai etika. Materi yang selanjutnya yakni konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Menurut pendapat Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah dia yang melihat Nabi atau bertemu langsung dengan Nabi dalam keadaan beriman. Kemudian masalah durasi, waktu, zaman di mana dia bertemu Nabi walaupun sebentar atau lama tidak menjadi syarat. Begitu juga dengan ikut perang atau tidak. Ini tidak menjadi syarat. Orang yang melihat Nabi namun belum sempat duduk bersama Nabi, begitupun sebaliknya bersama Ummu Maktum karena buta. Cara untuk mengetahui atau mengenal sahabat yaitu dengan 5 kriteria di bawah ini. Yang pertama, ketika mengetahui itu sahabat atau bukan, itu dari khobat al-mutawatir, contohnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua, khobat yang masyhur seperti Ukasyah bin Mihsol dan Ibnu Sahabat. Yang ketiga, dengan khobar ahad adalah informasi dari seseorang bahwa ini adalah sahabat seperti Hamamah bin Abi Hamamah Ad-Dausi. Lalu mengabarkan bahwa dirinya adalah sahabat. Terakhir, takziah atau rekomendasi kabar dari seorang tabi'in bahwa si fulan adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan ini atau tabaqat menggambarkan keadaan seluruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memiliki kedudukan. Secara umum, bahwa semua sahabat Nabi itu ada radhiyallahu ajma'in. Adapun klasifikasi tingkatan-tingkatan sahabat itu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang masuk Islam generasi awal di Makkah yaitu Abu Bakar, Utsman, dan Umar. Yang kedua, Muhajirin Ali Habasyah bersama Nabi. Yang ketiga, Ashabul Aqobah Al-Aula. Yang keempat, sahabat yang ikut perang Badar. Kelima, sahabat yang ikut berbaitur Ridwan pada peristiwa Hubaidiyah. Yang ketujuh, orang yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Selanjutnya yakni memasuki materi musnad. Hadis musnad adalah hadis yang marfu', hadis yang disandarkan sampai kepada Nabi. Yang memarfu'kannya adalah sahabat dengan sanad yang bersambung. Hadis yang dimarfu'kan oleh sahabat langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang mustahil atau susunan kitab-kitab hadis berdasarkan nama para sahabat periwayat hadis, dan jika tidak dimarfu'kan itu namanya hadis mauquf. Orang yang meriwayatkan hadis dan punya sanad itu namanya musnid. Selanjutnya materi tentang hadis musalsal dan contohnya. Secara bahasa, musalsal bermakna berturut-turut. Ulama memberikan definisi bahwa hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Berdasarkan penjelasan terhadap definisi, jelas bahwa musalsal itu jenisnya ada 3. Yang pertama, musalsal dengan keadaan para perawi. Yang kedua, musalsal dengan sifat para perawi. Dan yang ketiga, musalsal dengan sifat-sifat periwayatannya. Musalsal yang membicarakan mata rantai sanadnya yang memiliki ciri khas persamaan persis di dalam sigoh ucapan periwayatan hadis dengan redaksinya sama dengan gurunya. Contohnya, hadis Abu Hurairah yang berkata, Abu Al-Qasim telah menjajarkan tanganku seraya bersabda, Allah telah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Hadis ini musalsal dengan menjajarkan tangannya pada setiap perawi dari riwayatnya. Musalsal terbagi menjadi 2 juga.
Yang pertama, contoh musalsal dari ciri khas qauliyah. Yang pertama yakni Imam As-Suyuti menjelaskan musalsal dengan membaca ashaf musalsal dengan mengucapkan inni uhibbuka faqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya, contoh musalsal dengan ciri khas fi'liyah menyebutkan 4 hadis dalam kitab beliau musalsal dengan fi'il musabaqah, musalsal dengan bil mustafa, meletakkan tangan di kepala, musalsal bil i'tika atau musalsal dengan sandaran. Materi selanjutnya yakni musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Hal itu ditradisikan hingga para murid-murid di bawahnya. Adapun hadis musalsal bil awaliyah yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berikut artinya. Orang-orang yang suka mengasihi dalam artian sesamanya akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Lihat Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Beirut, Darul Fikr, tanpa catatan tahun, juz 3 halaman 217. Hadis ini biasanya diucapkan oleh seorang ahli hadis sebelum mengajarkan kepada para muridnya. Saya telah mendengar dari fulan dan itu adalah hadis yang pertama kali didengar darinya. Begitu seterusnya hingga sanad terakhir. Baru kemudian menyebutkan hadis di atas. Setelah hadis tersebut disebutkan, baru seorang guru mengajarkan hadis-hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwa para ahli hadis memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian di dunia. Hadis yang pertama kali diajarkan oleh hadis tentang kasih sayang, bukan hadis tentang akidah, fikih, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya memasuki materi gharib al-hadis. Definisi. Jika makna samar dari teks hadis yang membutuhkan sarah penjelasan kata yang gharib, asing, dan menjelaskan kata yang kelihatannya janggal. Apa yang ada pada matan hadis dari lafaz-lafaz yang rumit dari sisi makna yang membutuhkan penjelasan. Contohnya dari kitab Abu Ubaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ghiratu minal iman wal miza'u minan nifaq. Ghirah itu sebagian dari keimanan dan miza itu sebagian dari kemunafikan. Nah, kalimat miza ini gharib. Gharib ini makna kalimat yang tidak langsung tahu maknanya, namun butuh syarah. Dan disyarah oleh Abu Ubaid bahwa yang dimaksud oleh al-miza tersebut itu adalah ad-dayus. Artinya orang yang hilang rasa cemburunya terhadap keluarganya. Memasuki materi yang terakhir, yakni tentang adab perawi hadis. Begitu pentingnya kita mengetahui para adab-adab perawi hadis. Bukan bermaksud untuk kita meriwayatkan hadis, akan tetapi patut adab-adab perawi hadis tersebut kita contoh. Hal-hal utama dalam adab seorang muhaddis yakni meluruskan niat dan ikhlas, meniatkan semuanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membersihkan hati dari motif-motif keduniawian seperti mencari kedudukan dan popularitas, atau memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebar luasan hadis dan menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka meraih pahala yang melimpah. Tidak berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Hendaknya seorang muhaddis membentuk majelis untuk mengkaji hadis jika memang memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis. Maka inilah materi terakhir
yang bisa saya sampaikan atau yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada perkataan yang salah atau definisi yang salah, mohon dikoreksi. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.